Banyak introvert memilih untuk diam, bukan karena tidak punya apa-apa untuk dibicarakan, tapi karena takut salah ucap. Sayangnya diam seringkali justru bikin suasana makin canggung, bahkan membuat kita merasa semakin terasing. Padahal ngobrol itu bukan soal bakat bawaan, tapi keterampilan. Dan setiap keterampilan bisa dipelajari siapa saja, bahkan oleh orang yang paling kaku sekalipun. Kalau selama ini kamu pikir aku introvert, wajar kalau aku nggak jago ngobrol, mungkin itu justru pola pikir yang membatasi dirimu. Faktanya, introvert punya kekuatan besar. Mereka bisa jadi pendengar yang hebat, pengamat yang tajam, bahkan pembicara yang memikat. Asal tahu cara melatihnya. Banyak tokoh besar di dunia ini, dari pemimpin hingga komunikator ternama. Sebenarnya ia introvert. Mereka juga pernah gugup, pernah minder, bahkan kaku di awal. Tapi mereka berani melangkah sedikit demi sedikit, sampai akhirnya tumbuh rasa percaya diri. Artinya bukan soal siapa kamu sekarang, tapi bagaimana kamu mau melatih dirimu. Dan kalau kamu ingin tahu trik apa saja yang bisa membuatmu mengubah rasa gugup menjadi percaya diri saat berbicara, tonton video ini sampai habis, karena di sini akan saya bahas semuanya. Pernah nggak kamu ada di tongkrongan? Semua orang ngobrol heboh, ketawa-ketawa, tapi kamu cuma duduk diam, pura-pura main HP, sambil mikir, aku ngomong apa ya? Kalau aku salah ngomong gimana? Sampai akhirnya kamu pulang dengan perasaan aneh, kayak terasing. Padahal sebenarnya kamu pengen ikut nyambung. Kalau pernah, berarti kamu tahu rasanya jadi introvert yang salah paham sama dirinya sendiri. Banyak yang akhirnya percaya bahwa mereka nggak jago ngobrol, karena itu bukan bakatnya. Padahal, ngobrol itu bukan soal bakat, sama sekali bukan. Ngobrol itu keterampilan. Dan kalau keterampilan, artinya bisa dilatih, bisa diasah, bisa dipelajari siapa saja. Masalahnya, dunia sering salah paham. Orang yang diam dianggap sombong. Orang yang banyak mengamati dibilang dingin. Orang yang jarang mulai percakapan dicap gak mau bergaul. Padahal kenyataannya banyak introvert ingin terhubung, ingin punya teman, ingin dekat dengan orang lain, tapi bingung bagaimana caranya. Salah paham dari lingkungan itu makin bikin minder. Dan ketika minder makin besar, mereka makin menarik diri. Pernah gak kamu ngalamin momen di kelas atau di kantor? Kamu sebenarnya punya jawaban atau ide yang bagus, tapi kamu diam. Kamu biarkan orang lain ngomong duluan, dan ternyata idenya sama dengan punyamu. Semua orang memuji orang itu, sementara kamu cuma bisa senyum. Dalam hati berkata, harusnya tadi aku ngomong. Rasa sesal itu nyata dan sering bikin kita makin ragu untuk berbicara di kesempatan berikutnya. Introvert sering terjebak dengan pikirannya sendiri, overthinking. Mereka ingin ngomong, tapi dalam otaknya ribuan skenario sudah diputar. Kalau aku ngomong ini, nanti mereka mikir apa ya? Salah nggak ya? Kelihatan aneh nggak ya? Dan di saat mereka masih sibuk mikir, topik sudah pindah ke orang lain. Akhirnya diam lagi. Selain itu, karena jarang terjun langsung dalam banyak obrolan, jam terbang mereka kurang. Bayangin, otot yang jarang dipakai, makin lama makin lemah. Sama juga dengan kemampuan ngobrol. Sementara orang lain yang terbiasa banyak berinteraksi, otomatis lebih luas membaca situasi, menyesuaikan gaya bicara, bahkan bikin suasana cair. Bedanya cuma di latihan, bukan di bawaan lahir. Dan jangan lupa, energi sosial introvert cepat terkuras. 15 menit ngobrol bisa bikin capek, lalu mereka butuh waktu sendiri buat memulihkan. Masalahnya, banyak orang nggak paham hal ini. Ketika orang introvert menarik diri, orang lain sering menilainya nggak ramah. Padahal mereka cuma butuh istirahat sebentar. Hal lain yang bikin mereka susah mulai ngobrol adalah rasa takut dinilai. Kayak setiap kata yang keluar bakal ditimbang dan dihakimi. Padahal kenyataannya, sebagian besar orang lebih sibuk dengan dirinya sendiri. Tapi rasa cemas itu nyata dan sering bikin mereka memilih diam daripada salah ngomong. Dan satu hal lagi, banyak introvert merasa basa-basi itu nggak penting. Ngapain ngomong cuaca? Buang-buang waktu. Padahal justru dari basa-basi kecil itulah hubungan besar sering dimulai. Obrolan soal kopi, soal film, soal musik bisa jadi pintu menuju pertemanan baru, bahkan kesempatan besar dalam hidup. Sekarang bayangin, ada seorang introvert yang kerja di sebuah perusahaan. Dia jago banget di bidangnya, dia pinter, teliti, penuh ide. Tapi karena jarang ngobrol, jarang membangun koneksi, karirnya mandek. Di sisi lain, ada rekan kerja yang biasa-biasa aja, tapi ramah, mudah menyapa, bisa bikin orang nyaman. Dialah yang akhirnya dipercaya
dinaikkan posisinya. Gimana, sakit kan? Itulah kenyataannya. Komunikasi bisa jadi pembeda besar, bukan soal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang bisa menghubungkan diri dengan orang lain. Tapi jangan salah, introvert punya kekuatan yang sering diremehkan. Mereka pendengar yang baik, mereka pengamat yang tajam, mereka bisa memberi jawaban yang dalam, bukan sekedar asal ngomong. Dan kalau kekuatan itu dipadukan dengan keberanian untuk sedikit demi sedikit melangkah, hasilnya akan luar biasa. Lihat saja, banyak tokoh besar dunia, dari penulis terkenal, ilmuwan, sampai pemimpin, banyak dari mereka adalah introvert. Tapi mereka berani mencoba, mereka pernah gugup, pernah salah, pernah merasa minder. Bedanya, mereka tidak berhenti, mereka terus melangkah. Percakapan kecil bisa mengubah hidup. Seorang bisa bertemu pasangan hidupnya karena berani menyapa. Seorang bisa dapat peluang bisnis karena obrolan singkat di sebuah acara. Bahkan seorang pemimpin besar bisa menginspirasi dunia karena dulu berani memulai dengan kata-kata yang sederhana. Ngobrol bukan siapa yang paling banyak bicara, tapi siapa yang berani hadir, berani mencoba, dan berani menyingkirkan rasa takutnya. Jadi kalau kamu merasa introvert, jangan biarkan itu jadi alasan untuk menjauh. Jangan biarkan rasa gugup dan minder mengurungmu. Karena keberanian kecil hari ini, menyapa seseorang, ikut nimbrung sebentar dalam obrolan, bisa jadi awal perubahan besar untuk masa depanmu. Jadi intinya, diam bukan solusi. Diam hanyalah memperpanjang masa canggung dan membuatmu semakin merasa terasing. Padahal ngobrol bukan soal bakat bawahan, melainkan keterampilan yang bisa dipelajari siapa saja. Bahkan kamu yang mungkin sering minder, kaku atau takut salah ngomong, sebenarnya punya potensi besar untuk berkembang. Ingat, rasa gugup dan takut itu wajar. Semua orang mengalaminya. Termasuk orang-orang besar yang kita kagumi hari ini. Bedanya mereka tidak berhenti. Mereka berani mencoba, meskipun itu salah. Mereka berani melangkah, meskipun gemetar. Dan disitulah tumbuh rasa percaya diri. Kalau kamu merasa minder, merasa kaku atau sulit membuka obrolan, jangan percaya dengan pikiranmu sendiri yang bilang kamu nggak bisa. Karena faktanya kamu bisa. Kamu hanya perlu memulai. Bagaimana ngobrol bisa jadi keterampilan yang bikin hidupmu lebih luas dan penuh peluang? Kamu harus berani mencoba untuk berkata. Kamu harus berani untuk mencoba ngobrol dan memulai pembicaraan itu. Terima kasih telah sampai di akhir dari video ini. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.